Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Sumanto selaku Kasih Keperawatan Eksekutif Kepala Surakarta dan Mentor P3K tahun 2025. Yang kami hormati Bapak Oli Gagetno selaku Kepala Ruang GT Eksekutif Kepala Surakarta. Yang kami hormati pula Bapak Tutup Setiawan selaku Kepala Ruang ICU GT Eksekutif Kepala Kota Surakarta. Pertama, kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara seminar hasil laporan mengenai nasib mengalami nilai dan etika prestasi pemerintah bagi P3K di lingkungan Kota Surakarta tahun 2025. Perkenalkan, saya Andi Setia Matika, selaku moderator pada pagi hari ini, yang ini akan memimpin acara jalannya seminar pada pagi hari ini. Sebelum acara mulai, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti paparan hasil laporan mengenai nasib P3K tahun 2025, yang ketiga nanti tanya jawab dan tanggapan arahan dari Bapak Mentor, yang terakhir adalah penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu pemaparan hasil laporan orientasi P3K tahun 2025 yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Bella Putistasari. Kepada Mbak Bella Putistasari, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan P3K tahun 2025. Kemudian berarti nama Bella Putistasari, tempat tanggal lahir 13 alamat Jalan Jenderal Nomor 132 Untuk di Surakarta, unit kerja sudah bukan Kota Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan tentang laporan dokumentasi penggunaan obat emergensi dengan form pada tindakan kerja sudah bukan Kota Surakarta. Kemudian visi misi Kota Surakarta, mulai dari Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021 tentang RPJMD Kota Surakarta 2021 sampai 2026. Visinya yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih dan sejahtera. Untuk misinya yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, kemudian mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, budaya, dan olahraga. Kemudian mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Kemudian yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan usaha warga kota yang berkeadilan dan inklusif, mewujudkan kondisivitas daerah dan kerukunan antar beragama dalam tata kehidupan dan bermasyarakat yang saling menghormati. Kemudian visi-misinya SBK, yaitu visinya menjadi rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat baru menumbuhkan semangat masyarakat pada tahun 2024. Meningkatkan pelayanan paripurna yang bertumbuh pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang basis, disiplin, dan lurus dalam pengabdian serta ikhlas dalam pelayanan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas dalam sarana dan prasarana. Yang keempat, menegakkan tata kelola organisasi yang aktif, efisien, yang bergotong royong dan berhiburan. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme karyawan. Ini untuk rencana dan hasil kerja PPPK, yaitu rencana kerja tahunan. Dengan identifikasi isu, yang pertama belum optimalnya penata laksanaan pemasangan di ruang isolasi di Bung Karno Kota Surakarta. Yang kedua, belum kesediaannya form dokumentasi penggunaan dan obat emergensi tindakan waktu di Bung Karno Kota Surakarta. Yang ketiga, belum optimalnya pembahasan medis di isolasi di Bung Karno Kota Surakarta. Kemudian di sini yang saya angkat adalah belum kesediaannya form dokumentasi penggunaan obat emergensi pada tindakan waktu di isolasi di Bung Karno Kota Surakarta. Selanjutnya gagasan yang diangkat, edukasi tentang dokumentasi penggunaan obat emergensi pada tindakan waktu di isolasi di Bung Karno Kota Surakarta. Selanjutnya yaitu melatih rencana hasil kegiatan. Langkah awal identifikasi isu, yaitu belum sedianya dokumentasi obat emergensi setelah petugas melakukan tindakan waktu. Yang pertama yaitu merencanakan atau melakukan aktualisasi, membuat draft form dokumentasi penggunaan obat emergensi di Bung Karno Kota Surakarta. Yang kedua, membuat aktualisasi, yaitu membuat form dokumentasi penggunaan obat emergensi di Bung Karno. Yang ketiga, melakukan aktualisasi, melaksanakan sosialisasi form dokumentasi pelaporan penggunaan obat emergensi. Yang keempat, melakukan aktualisasi, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan form dokumentasi obat emergensi setelah tindakan waktu. Yang pertama yaitu melakukan observasi form dokumentasi obat emergensi setelah petugas melakukan tindakan waktu. Tahapannya yang pertama yaitu melakukan identifikasi adanya temuan tidak dilakukannya dokumentasi obat emergensi setelah petugas melakukan tindakan waktu. Kemudian hasilnya adalah adanya temuan belum melakukan dokumentasi obat emergensi. Setelah itu kontribusi terhadap visi misi organisasi, kegiatan membuat form dokumentasi obat emergensi berkontribusi mendukung visi misi SBK. Yang kedua, membuat form dokumentasi penggunaan obat emergensi di Bung Karno. Tahapannya yaitu mengumpulkan berbagai materi, menyusun draft form dokumentasi penggunaan obat emergensi, melakukan konsultasi dengan kepala rumah, mentor, dan atasan mengenai draft form dokumentasi penggunaan obat emergensi. Kemudian meminta persetujuan atasan terhadap dokumentasi penggunaan obat emergensi. Hasil dokumentasi penggunaan obat emergensi mendapat persetujuan untuk siap disosialisasikan. Kemudian kontribusi terhadap visi misi organisasi, khususnya form dokumentasi penggunaan obat emergensi berkontribusi mendukung visi misi RSBK. Yang ketiga, melaksanakan sosialisasi form dokumentasi pelaporan penggunaan obat emergensi. Tahapannya yaitu yang pertama, melaksanakan koordinasi dengan kepala instalasi dan kerja terkait rencana hasil sosialisasi, melaksanakan sosialisasi form dokumentasi. Yang kedua, evaluasi dan komunikasi. Kemudian hasilnya, semua petugas perlu memahami form dokumentasi pelaporan penggunaan obat emergensi. Selanjutnya itu kontribusi
Kontribusi terhadap visi misi organisasi, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas dalam melaksanakan dokumentasi pelaporan penggunaan obat emergensi berkontribusi pendukung visi misi FBK. Yang keempat, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumentasi obat emergensi setelah tindakan waktu. Bahannya yaitu A. Melakukan evaluasi penerapan dokumentasi obat emergensi setelah tindakan waktu. Yang B. Melakukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Kemudian tugasnya terlaksananya dokumentasi obat emergensi setelah tindakan waktu. Setelah itu kontribusi terhadap visi misi organisasi, meningkatkan keterampilan petugas sehingga mampu meningkatkan pelaksanaan dokumentasi obat emergensi terhadap klien yang diberikan berkontribusi pendukung visi misi FBK. Di sini saya akan menyampaikan kerja menengah pada bulan 2025. Yang pertama yaitu kembali aspek obat di Sri Bung. Yang kedua memberikan dokumentasi penggunaan obat di Sri Bung. Yang ketiga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kepala instansi ICU, kepala ruang ICU dan Network tentang draft dokumentasi penggunaan obat di Sri Bung. Kemudian yang keempat membangun dokumentasi penggunaan obat di Sri Bung. Kemudian selanjutnya itu rencana kerja menengah pada bulan September tahun 2025. Yang pertama yaitu melakukan koordinasi dengan kepala instansi ICU, kepala ruang ICU dan koordinator Network untuk sosialisasi tentang draft dokumentasi penggunaan obat emergensi dari Bung. Yang kedua, melaksanakan sosialisasi ulang SPO Kodlu ke kepala instansi ICU, kepala ruang dan koordinator tim Kodlu. Kemudian rencana kerja menengah pada bulan November 2025. Yang pertama yaitu melaksanakan sosialisasi form dokumentasi pelaporan penggunaan obat emergensi semua tim Kodlu. Yang kedua, melaksanakan pengisian form dokumentasi penggunaan obat emergensi saat ada aktivasi Kodlu. Untuk rencana kerja menengah pada bulan Desember tahun 2025, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengisian form dokumentasi penggunaan obat emergensi di Bung Karno. Hasilnya adalah pelaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengisian form dokumentasi penggunaan obat emergensi di Bung Karno, Kota Surakarta. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Bima Sari atas pemaparan hasil laporan implementasi pendekatan 2025. Dan untuk acara selanjutnya adalah tanya jawab untuk para peserta seminar yang mau bertanya. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk bertanya. Mbak Bina, saya ingin bertanya, pengertian dari Kodlu itu apa ya, Mbak Bina? Baik, terima kasih pada Mas Budi pertanyaannya. Di sini saya tinggal dari Mas ya. Pengertian dari Kodlu adalah suatu tindakan emergensi segera untuk mengatasi keadaan henti jantung dan henti nafas. Terima kasih. Mungkin dari mentor untuk Bapak Suwanto kita silakan pemenahan. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih Mbak Bella telah mempresentasikan atau memaparkan rencana aktualisasi, yaitu mengambil isu ke atas laporan dokumentasi penggunaan obat emergensi dengan bom pada tindakan Kodlu di SD Bung Karno. Oke, mungkin nanti bisa dijelaskan kenapa mengambil isu ini dan data-data yang tepat terkait apa seperti itu. Itu yang pertama, Mbak Bella bisa dijelaskan tentang apa sih itu ASN berlaku ya, karena sangat penting sekali untuk semua ASN ya, baik P3K atau PNS ya, untuk memahami apa itu ASN berlaku ya. Karena dengan ujian ASN berlaku ini bisa menjadi pedoman kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, di rumah sakit khususnya ya pelayanan kesehatan. Maka Mbak Bella bisa dijelaskan apa itu ASN berlaku. Baik, terima kasih Pak. Itu pertanyaannya di sisi ASN berlaku Pak. ASN berlaku yaitu pertama berorientasi pada pelayanan. Selanjutnya yaitu ASN berkomitmen memberikan pelayanan terima demi kepastian masyarakat. Yang kedua yaitu akuntabel. Di sini adalah ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dengan melaksanakan tugas jujur, bertanggung jawab dan cermat serta disiplin. Kemudian yang ketiga yaitu kompeten. Di sini adalah kompeten adalah ASN terus belajar dan mengembangkan kapabilitas untuk menjaga tangan yang selalu berubah. Yang keempat yaitu harmonis. ASN saling peduli dan menghargai perbedaan. Dan yang kelima yaitu loyal. Di sini adalah ASN berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya yang keenam adalah adaptif. Di sini adalah ASN terus berinovasi dan antusias. Yang terakhir yaitu kolaboratif. Di sini adalah ASN membangun kerjasama yang sinergi dengan berbagai pihak. Cukup. Oke, itu tadi sampaikan Mbak Bella tentang konsep ASN berlaku itu seperti tadi sampaikan. Monggo teman-teman bisa memperdomani konsep ini untuk menjadi ASN berlaku. Oke, pada kesempatan ini juga dihadiri untuk seminar MOC pada tanggal 19 ini. Juni ini ada Pak Toyib selaku Kepala Ruang IGD, ada Pak Tut selaku Kepala Ruang ICU sekaligus sebagai atasan dari Mbak Bella. Oke Mbak Bella, untuk yang kedua, tentu jangan membaca ini tidak, ya selalu membaca, pasti didukung oleh data yang memperkuat ya. Kira-kira apa sih tujuan Mbak Bella mengangkat isu
Ada 3 unsur tadi di prioritas adalah laporan dokumentasi penggunaan obat emergensi dengan form pada tindakan prosedur di SD Bintang. Bisa dijelaskan. Baik, Bapak saya bilang kita tujuan saya membuat judul aktualisasi tentang laporan dokumentasi penggunaan obat emergensi dengan form pada tindakan prosedur di SD Bintang Swasta adalah dengan dibuatnya form dokumentasi obat emergensi diharapkan dapat dilaksanakan dengan tepat demi meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di SD Bintang Kota Surakarta. Cukup. Ya. Tapi mungkin saya bisa menambah sedikit. Maksudnya Mbak Sila adalah kalau dilakukan dokumentasi pencatatan pelaporan penggunaan obat-obat emergensi pada saat aktivasi waktu tentu akan untuk mengetahui berapa kita membuat stok awal obat di emergency kit ya, kemudian digunakan berapa secara berapa sehingga tertib administrasi untuk efisiensi ya. Yang kedua untuk memantau obat-obat mana yang kurang dan harus kita kembalikan ke stok awal standar yang telah disepakati. Itu yang tadi. Oke, kemudian yang selanjutnya Pak Bantu ingin tanya berapa sih aktivasi Kodblue selama ini dari bulan Januari sampai bulan Mei 2024 itu tim Kodblue telah mendapatkan panggilan atau aktivasinya itu sudah berapa kali? Menurut data yang saya temukan selama bulan Januari sampai bulan Mei 2025 untuk aktivasi Kodblue di Bung Karno ini sudah sebanyak 35 kali temuan nih Pak. 35 kali tindakan atau temuan? Oh, tindakan. Dan 35 ini belum pernah dilakukan dokumentasi penggunaan obat-obatnya? Formnya juga belum ada? Oke, saya setuju sekali Pak Bila di sini. Bagus. Nah, tentu nanti akan membuat administrasi di stok penggunaan obat-obat emergensi. Dan tentu ini kalau bisa terpantau dengan baik, juga akan bisa meningkatkan efisiensi atau lebih detail tentang penggunaan obat-obat emergensi. Nah, nanti juga akan berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien. Dari saya cukup, sekali lagi selamat apabila sudah mempresentasikan laporan aktualisasinya, dan ini kalau bisa segera dilakukan aktualisasi pelaksanaan sehingga bisa terdokumentasi penggunaan obat-obat emergensi selama aktivasi Kodblue di RSUD. Itu nih, terima kasih, mohon maaf jika ada salah dari saya. Sekali lagi selamat, juga selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Slamanto atas arahan tentang kedepannya atas seminarasi laporan pada pagi hari ini. Sebelum acara kita tutup, mungkin dari peserta seminar topik peserta itu ada statement untuk kegiatan seminar pada pagi hari ini. Baik, terima kasih kepada Mas Moderator untuk waktunya sudah melakukan dan membantu dari awal sampai akhir seminar ini. Kemudian terima kasih kepada Bapak Suharmanto setelah mentor membimbing saya. Kemudian terima kasih kepada Kepala Ruang IGD dan Kepala Ruang PSU sudah datang ke seminar acara hari ini. Bila ada salah kata atau dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparan materi yang telah disampaikan. Mungkin di acara yang terakhir adalah tutup. Mari kita tutup untuk acara seminar pada pagi hari ini. Kita bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.